Kita semua pakai internet setiap hari. Buat kirim pesan, nonton video, sampai bekerja. Tapi pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan berpikir, bagaimana jaringan super canggih ini bisa ada? Jawabannya bakal membawa kita kembali ke masa Perang Dingin. Ke sebuah proyek rahasia militer Amerika Serikat. Sejarah internet adalah kisah transformasi yang luar biasa. Awalnya bukan untuk menghubungkan manusia, tapi untuk memastikan komunikasi militer tetap aman bahkan jika terjadi bencana nuklir. Inilah cikal bakalnya ARPANET. Pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat, lewat Badan Proyek Penelitian Lanjutan atau ARPA, menciptakan ARPANET. Konsepnya revolusioner banget, membuat jaringan komunikasi yang nggak punya pusat. Jadi, kalau satu pusat hancur, data bisa dialirkan lewat jalur lain yang tersebar. Jaringan terdistribusi inilah yang jadi fondasi internet modern yang kita kenal sekarang karena menjamin ketahanan sistem. Tapi ARPANET ini baru permulaan. Jaringannya masih terbatas, cuma dipakai oleh kalangan universitas dan peneliti tertentu. Agar Jörgen yang berbeda ini, yang ibaratnya bicara dalam bahasa komputer yang beda-beda, bisa saling terhubung, diperlukan sebuah bahasa universal. Disinilah pahlawan sejati internet muncul, Cerf dan Bob Kahn. Pada tahun 1974, Cerf dan Kahn mengembangkan protokol yang menjadi darah kehidupan internet, TC atau IP, atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Gampangnya, protokol ini yang ngatur gimana data harus dipecah jadi paket-paket kecil. Dikirim lewat berbagai jaringan, terus disusun lagi dengan benar di tujuan. TSC atau IP adalah tulang punggung global yang memungkinkan jaringan milik militer, universitas, dan swasta untuk ngobrol satu sama lain. Tanpa TCP atau IP, jaringan itu cuma pulau-pulau yang terisolasi. Dengan TCP atau IP, jaringan berubah menjadi samudra informasi yang luas. Seringkali, orang menyamakan internet dengan World Wide Web, padahal keduanya beda. Internet itu infrastrukturnya, kabelnya, protokolnya yang menghubungkan komputer. Sementara web, itu lapisan di atasnya, sebuah cara agar informasi bisa diakses dengan mudah dan visual. Dan untuk ini, kita harus berterima kasih pada Tim Berners-Lee. Pada tahun 1989, saat bekerja di CERN, Swiss, Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web atau WW. Dia mengembangkan sistem yang kita kenal sebagai HTML, HTTP, dan URL. Inilah yang memungkinkan data di internet bisa kita akses lewat browser secara visual dan intuitif. Sebelum ada web, internet itu isinya teks, kode, dan tampilan yang rumit. Berkat Tim Berners-Lee, internet berubah dari ruang kerja ilmiah yang gelap menjadi perpustakaan visual raksasa yang mudah dijelajahi siapa saja. Perubahan besar terjadi di awal tahun 90-an. Pada tahun 1991, internet mulai dibuka untuk kepentingan komersial dan publik. Tapi, pemicu ledakan popularitasnya adalah pada tahun 1993. Dengan diluncurkannya Mosaic, browser grafis pertama. Untuk pertama kalinya, orang awam bisa melihat gambar, bukan cuma teks, di layar komputer mereka. Sejak saat itu, internet mulai terasa lebih personal dan menyenangkan. Memasuki tahun 2000-an, internet bertransformasi menjadi kebutuhan pokok. Munculnya internet pita lebar atau broadband, smartphone, dan era media sosial seperti Facebook, Twitter. Lalu platform video seperti YouTube mengubah cara kita berinteraksi, berbelanja, dan menerima informasi secara fundamental. Kita sudah bergerak sangat jauh. Dari jaringan militer yang terisolasi menjadi jaringan global yang menghubungkan miliaran manusia di seluruh dunia. Sebagai penutup, ada dua fakta menarik yang mungkin belum kamu tahu. Pertama, pesan pertama yang pernah dikirim melalui ARPANET sebenarnya adalah kata lo. Pengirimnya, seorang mahasiswa, tadinya mau mengetik login, tapi sistemnya crash setelah huruf kedua. Jadi, lo menjadi salam pembuka yang tak terduga bagi dunia baru ini. Kedua, tidak ada satupun negara atau perusahaan yang memiliki internet. Internet adalah entitas kolektif, kumpulan jutaan jaringan pribadi dan publik yang secara sukarela setuju untuk saling terhubung melalui bahasa universal TCP atau IP, ini menjadikannya salah satu proyek kolaborasi manusia terbesar sepanjang masa. Itulah perjalanan singkat internet, dari ide militer hingga menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.